Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukis Saputra Jaya dengan NIM 8776198851. Saya dari Komja Rumbia, Salut Gemilang, Lampung Tengah. Jadi di sini saya akan mempraktikkan modul 2 yang berjudul yaitu ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Untuk bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada alat tulis, yang kedua kaca pembesar, yang ketiga barometer, yang keempat dan ada lingkungan sekitar. Pada hari ini saya akan melakukan tugas praktikum yaitu ekosistem darat. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan diantaranya keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, serta dekomposer atau penguraian. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik dan bahan organik dan iklim. Ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekosistem alami dan yang kedua yaitu ekosistem buatan. Contoh dari ekosistem alami, yang pertama ada hutan, ada padang rumput, ada gurun, dan ada gunung. Sedangkan ekosistem buatan yang pertama ada sawah, ada taman, dan ada kebun. Yang pertama yaitu kita akan menuju ke ekosistem darat atau ekosistem alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan, di antara lain yaitu kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 20 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya sumilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya, terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama yaitu ada pohon kelapa, dan yang kedua ada pohon akasia. Yang ketiga ada pohon bambu. Yang keempat ada pohon pisang. Dan yang kelima ada pohon beringin. Tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membentuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dari beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada semut. Yang kedua ada belalang. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup yang memperoleh dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu yang pertama ada cacing, yang kedua ada jamur kayu, dan yang ketiga ada bakteri. Selanjutnya, kita akan menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik. Suhunya mencapai 29 Celcius. Tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup. Adapun komponen biotik yang kita temui pada ekosistem sawah. Yang pertama ada padi,
Yang kedua ada rumput. Dan yang ketiga ada pohon jagung. Jadi semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada kupu-kupu. Yang kedua ada belalang. Yang ketiga ada lebah. Dan yang keempat ada semut. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai di ekosistem sawah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cacing tanah, dan yang kedua ada jamur. Jadi kesimpulan dari praktik kali ini yaitu dari hasil pengamatan lingkungan sekitar hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Interaksi tersebut yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.